Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Devi Septiani, tutor materi Bahasa Indonesia dari PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang menggali informasi penting dari buku sejarah melalui aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu beberapa aspek yang akan kita gali dari buku sejarah. Sebelum kita menggali informasi penting lebih lanjut dari buku sejarah, mari kita pahami dulu apa itu buku sejarah. Buku sejarah adalah catatan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Biasanya berisikan fakta, tanggal, tempat, dan tokoh yang terlibat. Nah, tujuan dari buku sejarah ini adalah untuk memahami masa lalu dan mengambil pelajaran. Jadi, buku sejarah itu adalah suatu buku yang berisikan peristiwa yang terjadi pada masa lalu, yang di sana berisikan fakta, tanggal, tempat, dan tokoh yang terlibat. Nah, di sini tujuannya adanya buku sejarah untuk memahami peristiwa atau hal yang terjadi pada masa lalu dan untuk diambil pelajarannya. Mengapa kita perlu membaca buku sejarah? Di sini ada beberapa hal harusan kita untuk membaca buku sejarah, diantaranya supaya kita mengetahui asal-usul diri kita sendiri, kemudian yang kedua memahami peristiwa penting, yang ketiga menghargai setiap keberagaman budaya, dan yang terakhir adalah mencegah kesalahan di masa depan. Jadi dengan kita membaca buku sejarah, maka kita akan mengetahui asal-usul kita itu dari mana, seperti apa, dan bagaimana. Dan kita juga bisa mengetahui nenek moyang kita itu seperti apa, budaya kita juga seperti apa. Nah, dengan mempelajari buku sejarah, kita bisa mengetahui hal-hal yang terjadi pada masa lalu sehingga kita tidak melupakan di masa depan. Dan tentunya juga kita pastinya akan tahu warisan budaya apa yang sudah diturunkan oleh leluhur kita. Nah, itu adalah beberapa hal penting mengapa kita harus mempelajari atau harus membaca buku sejarah. Nah, tadi di awal kita sudah dijelaskan bahwa kita akan menggali buku dari sejarah dari beberapa aspek seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, aspek-aspek tersebut itu termasuk ke dalam 5W plus 1H. Nah, itu adalah istilah umumnya. Aspek 5W plus 1H itu adalah who, what, where, when, why, dan how. Nah, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa atau kenapa, dan what adalah apa. Nah, itu adalah 5W-nya. Kemudian 1H-nya atau 1H. Nah, di sini adalah how. How itu adalah bagaimana. Nah, jadi aspek 5W plus 1H itu adalah di sini kita membuat pertanyaan dari 5W plus 1H ini yang berkaitan dengan buku sejarah. Contohnya seperti what, pertanyaannya apa peristiwa yang terjadi, itu untuk what, W pertama. Kemudian yang kedua adalah where di mana peristiwa itu terjadi, itu contoh pertanyaannya. Kemudian when itu adalah kapan peristiwa itu terjadi. Dan who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Kemudian W yang kelima adalah why atau mengapa atau kenapa. Nah, di sini bisa contohnya seperti mengapa peristiwa itu terjadi, dan yang terakhir adalah how itu adalah bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan aspek 5W plus 1H yang bertujuan untuk menggali informasi penting dari buku sejarah itu.
itu adalah patokan kita untuk menggali informasi penting dari buku sejarah. Contoh penerapan aspek 5W plus 1H. Nah, di sini ada contoh penerapan 5W plus 1H yang berkaitan dengan peristiwa Perang Dunia Kedua. Nah, tentunya untuk peristiwa Perang Dunia Kedua ini sudah banyak orang mengetahuinya karena sudah menjadi bukan lagi rahasia publik, tapi semua orang mengetahui peristiwa Perang Dunia Kedua. Nah, di sini pada peristiwa Perang Dunia Kedua kita bisa menggali informasi pentingnya melalui 5W plus 1H seperti di sini. Untuk pertanyaan what atau apa yang terjadi pada peristiwa tersebut, maka jawabannya perang besar yang melibatkan banyak negara itu. Jadi dari Perang Dunia di sini ada merupakan perang besar yang melibatkan banyak sekali negara. Kemudian yang kedua adalah where, di mana. Nah, di sini di mana terjadinya peristiwa Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua itu terjadi di Eropa dan Asia. Itu adalah tempat terjadinya peristiwa Perang Dunia Kedua. Kemudian yang ketiga adalah when atau kapan. Nah, di sini peristiwa Perang Dunia Kedua itu terjadi pada tahun 1939 dan sampai 1945. Itu adalah waktu terjadinya Perang Dunia Kedua. Kemudian kemudian who itu siapa. Nah, siapa saja yang terlibat pada Perang Dunia Kedua. Tentunya di sini ada beberapa negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, yaitu seperti Jerman, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan yang lainnya. Nah, itu untuk pertanyaannya, untuk pertanyaan who. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah why, mengapa terjadinya peristiwa Perang Dunia Kedua. Nah, di sini terjadinya peristiwa Perang Dunia Kedua itu terjadi karena adanya perebutan kekuasaan dan ideologi. Kemudian yang terakhir adalah H atau how. How itu adalah bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Tentunya di sini pada peristiwa Perang Dunia Kedua itu melalui peperangan darat, laut, dan udara. Jadi Perang Dunia Kedua itu ada terjadi melalui peperangan darat, laut, dan udara. Nah, bisa terbayangkan hancurnya dunia pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Di sini peperangannya itu melalui tiga, yaitu dari udara, darat, dan lautan, sehingga banyak kehancuran yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua dan banyak juga kerugian yang terjadi. Bukan hanya aspek 5W plus 1H saja yang perlu kita perhatikan, di sini juga ada tata cara menggali informasi dari buku sejarah. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menggali informasi penting dari buku sejarah. Yang pertama, kita baca dengan teliti dengan memperhatikan setiap detail yang terjadi pada buku sejarah tersebut. Jadi kita harus membaca dengan teliti, hati-hati, dan secara menyeluruh supaya kita bisa mengetahui isi dari buku sejarah tersebut. Tentunya kita harus memperhatikan setiap detailnya. Kemudian yang kedua adalah buat catatan. Nah, di sini kita harus membuat catatan dengan tujuannya itu menuliskan informasi penting. Jadi, ketika kita menemukan informasi penting dari buku sejarah yang kita dapat, kita tuliskan di buku catatan khusus. Kemudian yang ketiga adalah gunakan kamus. Menggunakan kamus di sini. Kamus di sini adalah untuk mencari arti kata yang tidak dipahami. Biasanya itu pada buku sejarah terdapat beberapa istilah singkatan atau istilah dalam bahasa lain seperti bahasa Inggris atau bahasa Yunani yang
sulit kita pahami, sehingga kita memerlukan kamus untuk menerjemahkan kata-kata atau kalimat yang tidak bisa kita pahami. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan sumber. Bandingkan ini sih. Yang terakhir adalah bandingkan sumber. Nah, di sini kita tentunya tidak hanya satu sumber untuk membaca buku sejarah, melainkan kita juga harus mencari berbagai sumber supaya kita bisa menemukan menemukan kesimpulan dari suatu sejarah yang kita ingin baca, cari, dan kita juga dengan berbagai sumber kita bisa melihat perbedaan setiap sumber itu, apakah ada yang membedainnya. Nah, di sini dengan cari informasi dari berbagai sumber, kita bisa mendapatkan wawasan dan ilmu dari sejarah yang akan kita baca secara luas, sehingga kita bisa memahami sejarah tersebut dengan lebih lanjut. Nah, setelah mengetahui tata cara untuk menggali informasi penting dari buku sejarah, nah selanjutnya kita membuat rangkuman. Nah, membuat rangkuman ini tentunya rangkuman ini berisikan rangkuman informasi penting dalam bentuk poin-poin. Dan yang kedua tentunya juga di sini membuat diagram atau peta pikiran atau peta konsep. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan hasil rangkuman. Nah, itu adalah merangkum informasi penting dari buku sejarah. Jadi kita merangkum dulu seperti tadi, mencatat informasi penting pada catatan khusus. Dengan begitu kita membuat rangkuman otomatis. Nah, di sini merangkum informasi penting dalam bentuk poin-poin seperti yang tadi, mencatatkan informasi pentingnya. Dan yang kedua di sini kita membuat diagram atau peta pikiran. Nah, jadi dari poin-poin tersebut kita bisa membuat diagram yang berkaitan dengan buku sejarah tersebut, dan kita juga bisa membuat peta konsep yang berkaitan dengan buku sejarah tersebut, dan tentunya itu dari poin-poin penting yang kita sudah tulis. Nah, setelah itu kita bisa mempresentasikan apa yang sudah kita gali, informasi penting apa saja yang kita dapat dari buku sejarah. Itu mungkin tata cara untuk merangkum sampai kita bisa mempresentasikan hasil menggali informasi penting dari buku sejarah. Oke, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dari apa saja yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Nah, saya tarik kesimpulan bahwa buku sejarah adalah sumber informasi yang sangat berharga. Kemudian, di sini kita bisa menggali informasi penting dari buku sejarah itu melalui aspek 5W+1H. Nah, dengan aspek 5W+1H ini, kita bisa terbantu untuk kita memahami sejarah lebih dalam. Kemudian, dan di sini kita harus terus belajar dan menggali sejarah supaya kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang luas, sehingga kita tidak akan melupakan sejarah masa lalu yang terjadi pada tentunya daerah kita, khususnya untuk negara kita juga, dan sehingga kita bisa tahu asal-usul kita seperti apa, dan budaya kita, warisan leluhur kita apa saja yang diwariskan, sehingga kita bisa melestarikan budaya yang diwariskan oleh leluhur kita. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai menggali informasi penting dari buku sejarah melalui aspek 5W+1H. Semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa kerjakan penilaiannya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.